Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hamzah Bella dengan NPM 192030153. Di sini saya akan menjelaskan apa dampak virus corona, terutama dalam bidang ekonomi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa coronavirus itu dan apa dampak dan cara kita untuk menghindari virus itu. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus ini, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga akan menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai, dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet itu. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19, batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena ceripatan ludah penderita COVID-19. Ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Cara untuk pengobatannya bisa: 1. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalankan perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Keempat, mengajukan penderita COVID-19 minum banyak air putih dan menjaga kadar cairan tubuh. Pencegahan virus corona bisa tetap terapkan physical distancing, gunakan masker, rutin mencuci tangan, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung, tingkatkan daya tahan tubuh, hindari kontak dengan penderita COVID-19, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, juga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Kalau dampak dari ekonominya, pengangguran meningkat. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan atau PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, akibat pandemi ini tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih dirumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjaannya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Sementara itu, jumlah perusahaan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Namun, dalam catatan kebijakannya, tim riset SMERU menyebut bahwa angka ini belum menggambarkan tingkat pengangguran secara keseluruhan karena belum memasukkan pengangguran dari sektor informal dan angkatan kerja baru yang masih menganggur. Kalau menurut aku, ini hal yang sangat wajar untuk dilakukan karena kebetulan papa aku juga wirausaha. Ada sebagian pekerja yang emang diberhentikan bekerja karena ya gitu, omset pemasukan itu sangat menurun, bahkan 50%-nya pun gak ada untuk pemasukannya. Jadi lalu apa sih yang aku rasakan sebagai mahasiswa semester 3 dari dampak COVID-19 ini? Tentunya uang jajan saya berkurang, tapi saya bisa ngambil hikmahnya kok dari ini. Jadi saya lebih bisa berpikir buat gimana sih cara kita nyari uang dari COVID-19 ini. Gimana sih caranya kita biar bisa menghasilkan uang? Salah satunya ya saya jualan masker dan usaha-usaha rumahan lainnya. Saya pergunakan smartphone saya lebih optimal ke yang hal positif. Contohnya jualan online, karena sekarang tuh lagi
naik daun banget. Bener kata yang tadi, bahwa kita harus mengoptimalkan teknologi. Bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Basically means stay at home. And if you have to leave your house, stay at least 6 feet away from other people at all times. Why? Because social distancing helps stop the spread of bad germs that make people sick. What is 6 feet? Picture a door laying down at your feet. Make sure that door is always between you and others. Social distancing is so important right now that you're not going to school, a lot of adults aren't going to work, there's no eating inside restaurants, and all sports have been canceled. We can't be physically close to others right now, but we can still do stuff with them. Don't give people hugs or high fives, but do send notes and drawings. Don't go to other people's houses or have people in your house, but do wave when you see them. We won't always have to do social distancing, but all of us need to do it right now. You can be a hero by keeping everyone safe with social distancing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.